ketika jenazah jasad Al Habib Hussein ditaruh di keranda dan dibawalah Al Habib Hussein ke pemakaman umum, dilihat kerandanya itu kosong, Al Habib nggak ada di dalamnya, keluar. Dimasukkan lagi ke keranda, dibawa lagi, dibuka kerandanya kosong, nggak ada Al Habib di luar. Sampai 3 kali hal itu dilakukan, sehingga para solehin di zaman itu mengatakan Al Habib tidak mau dimakamkan kecuali di tempat ini. Maka dimakamkanlah Habib Hussein di pemakaman yang sekarang yang bisa Anda lihat. Jazakallah khair. Tim Al-Wafat hari menampilkan ini makam Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwo, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Gunakan selalu akal waras, akal sehat kita agar kita selamat. Semakin kita kulik, semakin kita gali, ternyata nggak ada habis-habisnya ya guys. Ini terkait ceramah-ceramah oknum habaib ketika menceritakan keramat-keramat atau kehebatan-kehebatan dari para habaib-habaib mereka atau wali-wali mereka ya. Nah, di video kali ini ada cerita salah seorang habaib yang hidupnya di zaman Belanda, guys. Berjihad, kemudian melawan penjajah Belanda, tapi berhasil ditangkap. Kemudian dipenjara. Namun, anehnya, katanya jasadnya Habib ini ada di dalam penjara, tapi suaranya selalu terdengar setiap sore di masjid maupun di musola-musola seperti sedang berceramah menyampaikan kajian ilmu. Saya jadi teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah dipenjara, kalau tidak salah sampai belasan tahun ya, karena dipaksa oleh Raja Ma'mun untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal sebenarnya Al-Quran bukanlah makhluk, tapi kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak pernah juga kita mendengarkan cerita dari Imam Ahmad yang katanya jasadnya di dalam penjara, tapi terdengar suaranya ada di majlis, ada di setiap masjid, ada di setiap musola ya. Kemudian menyampaikan kajian ilmu. Ini enggak pernah ya guys. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu ulama yang masyhur dan terkenal sampai dengan detik ini, dan terkenalnya itu bukan karena kesesatannya ya, bukan karena khurafatnya, tapi terkenal karena keilmuannya. Bahkan disebutkan bahwa hafalan hadis beliau yaitu Imam Ahmad ini mengungguli guru beliau yaitu Imam Syafi'i. Kemudian cerita yang berikutnya di dalam video ini guys, Habib ini katanya ketika meninggal dunia, begitu akan dikuburkan, dikeluarkan jenazahnya dari keranda, tiba-tiba jenazahnya menghilang, guys. Kemudian dimasukkan lagi, entah ketemu di mana jenazahnya, dimasukkan lagi ke dalam keranda. Kemudian begitu sudah sampai di pemakaman umum ya, begitu akan dikeluarkan jenazahnya, tiba-tiba hilang kembali. Ternyata katanya Habib ini semasa hidupnya pernah berwasiat untuk dimakamkan di makam tertentu lah, begitu ya, yang beliau inginkan. Akan tetapi waktu itu masyarakat ingin memakamkannya di pemakaman umum. Maka sebagian di antara Habib-Habib yang lain mengatakan mungkin ini isyarat bahwa Habib Fulan tidak mau dimakamkan di pemakaman umum. Tapi kita harus memakamkannya sesuai dengan wasiat ketika beliau masih hidup. Subhanallah, ini luar biasa ya guys. Sudah meninggal dunia,
di dalam keranda, begitu dikeluarkan katanya jasadnya menghilang. Aduh ya Allah, ya Allah. Apa ini ya? Oke, kita simak dulu videonya guys. Kita wajib untuk jihad ketika orang kafir akan menguasai kita dan akan menjajah kita. Dari situlah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus bersama para kiai, para ulama berdakwah dan melawan penjajah Belanda sampai dikatakan beliau berhasil ditangkap oleh penjajah dan dimasukkan dalam sel. Tapi subhanallah, setiap sore terdengar suara Habib Hussein di masjid dan di mushola berdakwah. Beliau di penjara tapi suaranya dia datang ke setiap masjid, setiap mushola yang ada di sana, sehingga para penjaga itu ketakutan. Ini orang ada di penjara, tapi terdengar dia pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Jasadnya di penjara, tapi bisa kemana-mana. Soalnya dalam riwayat beliau disuruh keluar, udah Habib kalau keluar aja udah, apa manfaatnya di penjara, tapi bisa kemana-mana. Kalau enggak mau. Sampai waktu pembebasan itu beliau dapatkan dan beliau keluar. Ada yang mengatakan bahwa Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dicintai oleh masyarakatnya. Ketika meninggal, maka sebagian orang berusaha memakamkan Al-Habib Hussein di Tanah Abang atau di tempat yang lain. Mungkin kecintaan masyarakat kepada beliau dan kecintaan Habib Hussein kepada masyarakat sekitar sana membuat beliau tidak mau dimakamkan di luar sana. Beliau ingin dimakamkan di tempat beliau meninggal. Sehingga diriwayatkan ketika jenazah jasad Habib Hussein ditaruh di keranda dan dibawalah Habib Hussein ke pemakaman umum, dilihat kerandanya itu kosong. Habib nggak ada di dalamnya, keluar. Dimasukkan lagi ke keranda, dibawa lagi, dibuka kerandanya kosong, nggak ada Habib di luar. Sampai 3 kali hal itu dilakukan, sehingga para solehin di zaman itu mengatakan Al-Habib tidak mau dimakamkan kecuali di tempat ini. Maka dimakamkanlah Habib Hussein di pemakaman yang sekarang yang bisa Anda lihat. Jazakallah khair, tim Al-Wafat hari menampilkan ini makam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Sehingga kalau kita saksikan tempat itu sekarang, subhanallah, tidak pernah lepas dari az-zairin. Jasadnya ada di dalam penjara, tapi suaranya selalu terdengar di setiap musola atau masjid, kemudian sedang menyampaikan kajian ilmu. Nah, ini jamaahnya siapa ini ya? Mungkin jamaahnya jin ini guys ya. Ini aneh guys ya, aneh, luar biasa aneh. Apalagi cerita yang kedua, beliau mengatakan bahwa jenazahnya ini selalu selalu menghilang ketika akan dikeluarkan. Misalkan ya, sudah sampai di pemakaman umum, kemudian jenazahnya hilang lagi, dimasukkan kembali, dibawa lagi, hilang lagi. Nah ini gimana caranya dipercaya ya cerita-cerita seperti ini? Karena memang nggak ada cerita-cerita seperti ini ya. Selama ini yang kita dengarkan dari para ulama-ulama yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih hebat, lebih kisah yang sama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang pernah dipenjara ya. Pernah nggak kita mendengar riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad meskipun jasadnya ada di dalam penjara itu sampai dicambuk loh guys, karena mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan Al-Quran adalah makhluk ya. Jadi mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bayangkan saking tersiksanya Imam Ahmad bin Hambal, akan tetapi tidak juga Allah Azza wa Jalla keluarkan keajaiban-keajaiban seperti cerita yang barusan ini ya. Suaranya terdengar di setiap masjid, di setiap musola, setiap sore hari, sedang menyampaikan pengajian ya, sedang menyampaikan majelis ilmu. Ini subhanallah, kalau ceritanya tidak aneh ya bukan Habib namanya ya guys. Kalau enggak dongeng khurafat ya bukan Habib namanya ya. Makanya kalau kita mikir ya, belum pernah loh kita mendengar dari oknum-oknum Habib ini menceritakan tentang keramatnya Imam Syafi'i, meskipun mereka mengaku bermazhab Imam Syafi'i ya. Kenapa? Ya karena Imam Syafi'i juga mengingkari hal-hal seperti ini. Contoh di kitab Al-Ulum kalau tidak salah ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian melihat orang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, jangan kalian katakan dia wali Allah sebelum kalian cocokkan amalannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini baru berjalan di atas air, baru terbang di atas udara, tapi diingkari oleh Imam Syafi'i sebelum kalian cocokkan dengan amalannya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengakunya lututnya dicium oleh Rasulullah, kemudian tangan Rasulullah katanya keluar bersalaman dengan Syekh Ahmad Arifai.
Kemudian dia mengaku di Mi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali. Ya. Padahal dia bukan nabi kok. Ya, kemudian ada yang mengatakan sudah meninggal dunia puluhan tahun ya, tapi bisa keluar dari kuburannya. Kemudian dia bisa mensolatkan jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Loh, padahal dia sendiri adalah mayat. Ya, padahal dia sendiri sudah meninggal dunia. Ini cerita apa ini ya? Ya Allah. Bahkan ada ya, ada perlombaan keramat. Perlombaan keramat anak dari salah seorang waliullah. Kalau tidak salah itu ada 4 anak ya. Ini beradu keramat guys. Ada yang mengeluarkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Seolah-olah keramat ini bisa dibuat-buat oleh mereka, sesuka hati mereka. Padahal namanya mukjizat, namanya keramat itu murni datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang lebih tahu kapan waktunya untuk ditampakkan ya. Ini orang kok semudah itu ya, semudah sesuka hatinya, seolah-olah keramat itu melekat pada dirinya dan suka-suka hati mereka, kapan saja pun mau dia keluarkan. Nah, ini enggak benar ini ya. Makanya sebagaimana pembukaan di awal tadi, mungkin ini saatnya Allah Azza wa Jalla membuka mata hati kita, pikiran kita, akal kita ya. Semakin tersebarnya media dari zaman sekarang ini, semakin memudahkan kita untuk mengakses ilmu agama ya. Maka pergunakan teknologi yang begitu mudah di zaman sekarang ini untuk terus mencari ilmu agama. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.